jas itu bukan budaya Islam sebenarnya. Ya itu bukan budaya Islam. Jas itu budayanya di luar Islam. Tapi kenapa laki-laki boleh pakai? Karena itu nggak ada hubungan dengan ibadah. Celana jeans nggak ada dalam Islam dari dulu, celana jeans, ya kan? Nah, dari celana jeans kita dulunya laki-laki semuanya pakai gamis, jubah seperti baginda Nabi. Tapi kenapa laki-laki pakai celana jeans itu boleh? Padahal itu adalah pakaian di luar agama kita, budaya di luar agama kita. Itu nggak apa-apa, karena itu namanya turos, tradisi. Ya, maaf, kubah masjid bukan cuman Islam aja yang pakai. Taj Mahal di India pakai kubah masjid juga. Kemudian gereja salib yang ada di Aqsa, yang ada di Palestina, yang ada di Israel orang sebutnya, itu juga pakai kubah juga. Sama dengan kubah masjid, itu lintas agama orang pakai rata-rata gitu. Karena kubah itu dia turos, dia bukan agama. Tapi kalau dia berhubungan dengan agama itu nggak boleh. Contoh, bagi agama non-muslim, ngembus lilin itu mustajab doa. Maka kita nggak boleh ngembus lilin saat ulang tahun dan berdoa saat ulang tahun di depan lilin. Nggak boleh, karena itu ada hubungan dengan agama. Turos itu tradisi, yaitu bahasa fikih. Turos itu selagi tidak melanggar syariat itu boleh aja. Contohnya lagi, misalnya lagi gini teman-teman ya. Kenapa kita itu nggak boleh sholat habis subuh dan habis asar? Karena orang non-muslim, orang majusi menyembah matahari habis subuh dan habis asar. Kayak gitu kan. Itu ada hubungan dengan agama. Jadi kalau dia ada hubungan dengan agama, kita tidak boleh kerjain. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan agama itu boleh. Laki-laki pakai lepis, iya kan? Padahal bukan budaya Islam, tapi boleh. Udah paham ya teman-teman ya? Jadi tidak semuanya yang tidak boleh. Tasbih kita pakai. Orang Buddha juga pakai tasbih kayak gitu kan. Nah, dia cuma alat hitung saja gitu ya. Oke, Ustazah, ada laki-laki yang mau dekat dengan saya, tapi untuk nikah dalam waktu dekat, dia belum siap. Jadi saya harus gimana? Bilang aja, nanti kalau udah siap cari saya. Semoga saya masih sendiri. Kayak gitu caranya. Oke? Ustazah, jadi jangan diikat ta'aruf dengan orang yang belum siap. Nanti buang waktu, buang energi ya. Ustazah, ada laki-laki udah ya. Oke. Ustazah, boleh nggak kalau kita zakat fitrah pakai beras dapat sembako? Boleh, nggak masalah. Kan itu udah jadi milik kita. Mereka ke kita akad zakat atau akad sedekah. Kita ke orang itu akad zakat juga ya. Aku terlalu cepat nggak kan teman-teman? Siap Mbak Muhammadi ya. Oke, siap Mbak Gaitsa ya. Jadi nggak ya. Siap Mbak Evi, thank you ya. Ustazah, apa nggak boleh kita minta-minta THR? Sebenarnya teman-teman, kalau sekedar bercanda itu nggak masalah. Cuman itu tidak baik dilakukan oleh anak. Oh, kecepatan ya, oke boleh. Tidak baik dibiasakan untuk anak. Karena anak itu harus dilatih dengan mental yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau seandainya kita selalu anak itu THR, dia menjadi mental tangan di bawah. Nah, jadi nggak boleh dijadikan karakter. Kalau sekedar canda itu nggak masalah. THR mana nih? Nggak cair-cair nih. Gitu, hilalnya belum nampak. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya itu dibiasakan oleh keturunan kita, itu efeknya nggak bagus. Ya, kan jadi orang yang terbiasa tangan di bawah. Ya kan? Nggak bisa dibiasakan itu ya. Ustazah, saya difitnah sama ipar, ya kan, wanita dan banyak orang yang percaya. Nggak apa-apa, difitnah itu nggak apa-apa. Mbak diam aja, tidak perlu klarifikasi sana sini, nanti menghabiskan energi Mbak. Diam itu adalah bagian dari klarifikasi yang paling pas. Biar waktu yang membuktikan, Mbak seakan-akan nggak ada masalah aja. Tetap silaturahmi dengan mereka nggak masalah. Nggak usah bawa hati. Orang itu fitnah dan kemakan fitnah bukan karena mereka jahat ya, tetapi karena mereka belum kenal aja siapa kita. Oke. Fenomena live di TikTok yang sering minta-minta gift. Maksudnya gimana? Minta-minta gift gimana maksudnya? Coba dibantu. Ustazah, bagaimana hukumnya dengan seorang istri yang menolak rujuk dari suaminya? Oh, Pak, rujuk itu hak istri, Pak. Jadi ketika Bapak udah mentalak istri Bapak ingin merujuknya, dia berhak untuk menerima dan menolaknya. Jadi coba Bapak pakai cara lain, dapatkan itikat baik Bapak dulu sampai dia mau kepada kita. Ya, kayak gitu. Rujuk itu haknya istri. Oke. Termasuk haknya suami. Segimanapun istrinya minta, kalau suaminya nggak mau, nggak bisa. Dan sebaliknya. Oke. Ustazah, iya, apakah istri boleh minta cerai kalau suami memaksa istri melakukan dosa?
tergantung dosanya apa. Ketika kita tidak melakukan, kira-kira dia bakal melakukan, coba lebih detail lagi supaya kita bisa lebih oke jawab ya. Ustazah, gimana puasa Syawal tapi masih ada hutang puasa? Silahkan hutang puasa dulu, gak apa-apa, lanjut puasa Syawal. Atau puasa Syawal dulu boleh, baru ganti hutang puasa, gak ada masalah ya. Ustazah, bunga deposito disedekahkan. Jangan disedekahkan. Bunga deposito nggak boleh dimakan oleh orang lain. Bunga deposito itu riba. Jadi kalau teman-teman mau, bunganya teman-teman endapkan atau belikan sesuatu yang nggak ada hubungan dengan darah dan agama. Darah dan agama. Darah dan agama. Contoh, misalnya teman-teman bisa melakukan yang namanya macam membelikan lampu jalan atau tong sampah jalan. Kayak gitu ya, atau misalnya seperti uang-uangnya itu teman-teman belikan jembatan, nggak ada hubungan dengan darah dan nggak ada hubungan dengan agama. Paham ya teman-teman ya? Oke, nah jadi jangan untuk masjid, nggak boleh. Oke, siap, bagus Mira. Ustazah, iya, doa dan zikir di bulan Syawal bebas ya. Suami sering bohong. Oke, suami sering bohong, mana dia suami sering bohong tadi ya? Lewat Mbak, tulis lagi ya Mbak. Oke. Ustazah, gimana suami sadar karena dia itu selingkuh melulu? Coba dinaikkan levelnya. Jadi gini guys, teman-teman ya, izin ya, saya jelaskan sedikit. Kita kalau membuat efek jerah pada orang itu harus ada levelnya guys. Level pertama, ingatkan suaminya dan berikan tekanan. Kalau abang masih selingkuh dengan dia, aku cari dia. Ini cuma contoh-contoh. Teman-teman coba modifikasi aja. Contoh, jangan selingkuh lagi, kalau ketahuan lagi saya cari dia. Ternyata ketahuan lagi nih, naikkan dosisnya. Cari dia, ajak ngomong baik-baik. Dan kasih tekanan kepada dia juga. Kalau kamu masih melakukan, saya akan cari orang yang kamu takuti. Bisa ke kantornya, bisa ke atasannya, bisa ke orang tuanya, atau bisa ke mertuanya kalau dia udah punya suami. Ternyata dia masih melakukan juga. Cari orang yang membuat dia jerah. Misalnya ke atasannya, kalau dia PNS itu berbahaya, dia bisa dimutasi kemana-mana, gitu kan. Nah ternyata dilakukan juga, baru Mbak nanti cari bagian dari suaminya Mbak. Ke mertua bisa diskusi. Ini bukan membuka aib, tapi diskusi supaya mereka ada efek jerahnya. Setelah itu kalau masih juga nggak mempan juga, boleh pilih bertahan atau selesai. Tapi kalau teman-teman ingin berpisah, pastikan kita ini lebih beriman saat sendiri dibandingkan saat berdua. Oke? Pastikan itu. Oke? Ustazah, bolehkah puasa qada 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari aja diawali hari Minggu, nggak ada masalah ya. Ustazah, Velocity. Oh, Velocity itu yang joget-joget THR ya, itu berasal dari Finlandia ya, berasal dari Finlandia dan tahun 2020 pernah diviralkan oleh orang Yahudi memang. Tapi pada intinya adalah joget dalam agama Islam tetap nggak boleh. Dalam dalil dikatakan wala yatribna bi arjulihinna. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian wahai para perempuan di hadapan laki-laki Yahudi. Ya, menghentakkan kakinya nggak bisa, apalagi sampai berjoget seperti itu. Kalau teman-teman tanyakan pendapat aku, mutlak jangan. Oke? Ustazah, iya, apa hukum orang yang meminta maaf ke kita, malah orang tersebut ketawa di belakang kita? Nggak apa-apa, hukumnya dia, urusan dia dengan Allah. Kita ikhlas aja ya. Kita ikhlas aja. Mbak, arahkan energi kepada hal yang bermanfaat. Kita masih punya kerjaan, masih punya anak, masih punya suami, masih banyak kerjaan yang mesti kita selesaikan. Jangan sibukkan diri dengan orang yang membenci kita. Mereka juga nggak guna bagi kita. Nggak semua orang harus suka dengan kita. Ini penting teman-teman. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Apakah aku disukai semua orang? Enggak. Tapi apakah aku peduli? Enggak juga. Karena nggak semua mereka juga penting bagi aku. Fokus kepada orang-orang yang mencintai kita dan menyayangi kita aja. Mungkin suami, mungkin anak, mungkin teman-teman kita, kayak gitu. Ya, jadi nggak usah. Nih saya sampaikan, berharap semua orang suka sama kita, mustahil teman-teman. Rasulullah aja, calon ahli surga, setiap keburukan dia balas dengan kebaikan. Itu Rasulullah loh. Masih juga ada yang benci. Ya kan? Apalagi kita. Keburukan orang kita balas juga dengan yang buruk. Ya wajar orang nggak suka. Calon ahli surga, Rasulullah. Enggak juga Rasulullah itu disukai banyak orang, kayak gitu kan.
Nah, kalau kita mau disukai semua orang, kita mengalahkan Rasulullah dan it's so impossible. Itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi saya pesan fokuskan diri dengan orang-orang yang menyukai kita saja. Ya, jangan fokuskan diri dengan mereka. Ada orang yang menyampaikan berita buruk kepada kita tentang diri kita, skip aja. Oh, udah itu aja. Clear ya. Ustazah, iya, suami lebih baik kepada orang lain daripada kepada istrinya. Bagaimana hukumnya? Coba kasusnya lebih spesifik lagi, biar kita bisa jawab. Oke, joget haram. Bagaimana saat sholat, joget saat senam? Perempuan itu dilarang untuk bergoyang-goyang kalau di depan umum yang ada laki-laki di sana. Kalau mau senam, indoor aja. Dan pastikan perempuan semuanya. Oke? Berenang pun boleh, pastikan perempuan semua. Ustazah, bagaimana cara melupakan sakit hati kepada mertua karena pernah diusir dalam rumahnya? Maafkan, tapi kalau udah sakit itu wajar. Yang penting tetap berbalas dengan kebaikan. Guys, orang itu punya hati yang berbolak-balik teman-teman. Orang yang sekarang jahat, suatu ketika bisa menjadi orang yang paling taat. So, ketika ada orang jahat sama kita, ya udah, teman-teman kurangi urusan dengan dia. Tapi kalau seandainya masih ada sakit hati, jangan dinampakkan. Pelan-pelan, insya Allah hati kita akan lunak. Dan bisa jadi suatu ketika, mertuanya lebih baik daripada ekspektasi kita. Intinya adalah, jangan berharap pada manusia. Bahkan so far dia suami kita. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang penting teman-teman lakukan yang terbaik. Insya Allah, semua kebaikan akan kembali kepada kita. Oke? Sambil doa. Kalau masih sakit hati, sambil doa. Perbanyak istighfar. Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya, sambil doa. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, saya nggak cepat kan teman-teman ya. Nggak cepat ya. Oke, aman ya, bisa dipahami ya. Ustazah, iya, gitu. Ustazah, sholat awabid bisa 2 rakaat, nggak harus 6 rakaat ya. Oke, kalau suami ketahuan selingkuh setelah dia meninggal dunia, maafkan aja. Dia udah nggak di alamnya ya kan, maafkan aja udah. Ya, udah. Jangan dibahas-bahas keburukan dia. Ada 3 aib yang nggak boleh kita buka. Yang pertama aib kita, berdosa kita buka. Saya ulang. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan ini sebentar. Teman-teman, aku cuekin komentar. Ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama, aib kita. Wajib kita jaga. Gak boleh ngomong-ngomong masa lalu yang buruk. Dulu aku, you can see baju aku. Dulu aku semua aku lakukan. Mabuk aku lakukan, zina aku lakukan. Dulu aku gini baju aku, you can see. Dulu aku semua aku pergi. Mana-mana aku pergi. Jangan. Tak boleh buka aib kita. Berdosa. Saking gak bolehnya. Ini aku cuekin sebentar komentar ya. Gak apa-apa ya. Saking gak bolehnya ketika kita membuka aib kita. Minta maaf sama orang aja. Jangan sebut kesalahan kita. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Pokoknya saya mohon maaf lahir dan batin. Udah. Gak boleh kita. Kenapa ibu minta maaf? Iya, kemarin aku ceritain ibu. Aku gosipkan ibu. Gak boleh. Cukup mohon maaf lahir dan batin. Gak boleh buka aib kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tak boleh buka aib orang lain. Ingat, siapa yang buka aib orang di dunia, walaupun niatnya baik, oke, tetapi dia tetap adalah aib. Walaupun orang itu memang salah. Misalnya contoh Mbak Ais. Contoh aja ya Mbak. Contoh Mbak Ais ini jahat nih. Saya bilang, wih, Mbak Ais itu jahat. Beneran dia jahat. Itu berarti saya buka aibnya dia. Itu na'udzubillah. Apa dosanya buka aib orang? Wah, jangan coba-coba guys. Jangan coba-coba, na'udzubillah. Ya, jangan coba-coba. Apa dosanya? Seketika saya sebut nama Mbak Ais, ini contoh aja ya. Maka seketika itu pula pahala saya berikan buat dia. Pertanyaannya, gimana kalau saya nggak ada pahala? Maka dosa dia saya ambil. Dan yang ketiga, apa efek buka aib kawan? Yang ketiga, di akhirat nanti dalam dalil dikatakan, ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di akhirat nanti Allah akan kasih bangkai Mbak Ais itu, ayyakula lahma akhihi maitan. Dipaksa saya memakan mayat dia, memakan bangkai dia. Fakarihtumu. Padahal saya tak suka dengan bangkai itu. Nauzubillah. Maka saya pengen kita semua fokus aja dengan tugas kita, tanggung jawab kita. Ya udah gak usah sibuk urusan orang. Kalau kita digosipin gak apa-apa. Yang penting jangan kita yang gosipin orang.
Ya, Allah itu maha adil. Semua yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Hukum tabur tuai. Dan siapa yang buka aib orang di dunia, Allah akan bukakan aibnya di akhirat. Nauzubillah. Terus gimana kalau udah terlanjur ngomongin orang? Pertama, catat dalam-dalam. Pertama, sebutkan kebaikannya. Kalau dia udah meninggal, sebutkan kebaikannya. Kalau dia udah hidup, sebutkan kebaikannya. Yang kedua, doakan dia. Apa doanya? Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Pakai bahasa Indonesia bisa. Pakai bahasa Arab boleh. Ya, dan kemudian selanjutnya jangan bikin lagi. Mana tadi? Allahumma gfirli walahum. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, aib yang tidak boleh kita buka adalah aib orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal, ya, orang meninggal dia ketahuan selingkuh, jangan diungkit-ungkit lagi. Oke? Ustazah, suami lebih perhatian ke orang lain daripada diri sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal apa, Mbak? Coba dibantu ya. Nah, ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya, kayak gitu ya teman-teman, agak ngeri sedikit lah ya, dramatis gitu ya, malam ya cerita bangkai saudara. Ustazah, selama jabat tangan dengan yang bukan mahram, Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Tapi dalam perbuatan Rasulullah itu pernah memegang tangan wanita ketika baiat. Terpecah pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Versi Ustazah gimana? Versi saya jangan. Karena saya selalu mengajak teman-teman semua untuk usahakan jaga wudhu 24 jam. Kalau teman-teman salaman terus dengan yang bukan mahram, ngambil wudhu terus nanti. Orang sekarang udah pinter-pinter agama kok. Izin Pak, mari Pak, siapa? Maaf lahir batin Pak, itu orang udah ngerti kok teman-teman. Nggak sama dengan orang-orang yang dulu. Sekarang saya, mohon maaf lahir batin ya Pak, semangat Pak, izin ya Pak, sama-sama Pak, itu udah cukup ya. Ngambil wudhu terus repot juga. Ya Ustazah, iya, orang yang tidak pernah mengakui kesalahan atau dosa masa lalunya, selalu merasa orang yang paling benar. Dia nggak perlu mengakui masa lalunya ke kita, nggak usah, nggak perlu. Nggak ada kewajiban dia untuk menyampaikan masa lalunya ke kita. Ya makanya teman-teman bilang sama anaknya kalau jadi jodoh jangan nanya-nanya masa lalu orang, nggak boleh. Yang penting adalah kita sekarang dan bagaimana kita di masa yang akan datang. Oke? Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk dan nggak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi baik, siapapun kondisi kita. Maka jangan pernah meremehkan pelaku maksiat. Bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat, ya. Orang tuh nggak ngakuin masa lalunya, ya nggak juga dia bertanggung jawab menyelesaikan masa lalunya ke kita gitu. So aku ngomong sama temanku, kamu nggak ngaku ya masa lalumu buruk lah, emang saya siapa gitu kan? Nah, jadi nggak perlu juga ngakuin masa lalu kita ke orang teman-teman, nggak perlu, nggak ada kewajiban kita untuk itu. Udah, oke. Ustazah, iya kelihatan rambut ketika sholat masukkan aja. Ustazah, iya siap Mbak Uni gitu ya. Ustazah, kalau kita sholat tahajud tidak membaca iftitah gimana? Iftitah itu sunnah, iftitah itu tidak wajib. Semua jenis sholat itu tidak wajib iftitah, ya kan? Tidak wajib iftitah. Cuman sayang aja kalau enggak ya. Ustazah, iya bagaimana cara bersilaturahmi duluan dengan orang yang sudah membenci kita? Telepon, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jangan ekspektasi. Nanti aku bilang mohon maaf dia sombong dia. Nanti kalau aku bilang mohon maaf lahir dan batin sok-sok dia. Nanti kalau aku datang ke rumahnya diusirnya aku. Itu udah seuzon. Belum minta maaf, belum menyambung udah seuzon. Nggak usah overthinking teman-teman. Kalau kita nggak pernah, kalau kita memang punya masalah sama orang, chat aja deh. Mohon maaf lahir batin ya. Terus dia bilang, terus gue harus bilang wow gitu, wow lah gitu ya. Jadi teman-teman relax aja. Mohon maaf lahir dan batin atau telepon dia, main ke rumahnya, is oke. Sesimpel itu. Jangan berekspektasi banyak hal, oke? Ustazah, jadi sholat boleh langsung ya baca Al-Fatihah? Boleh, nggak masalah. Langsung Al-Fatihah sah loh ya. Cuma sayang aja kalau nggak ya kan? Oke, Ustazah, iya. Mbak Fira, kalau madu akasia dengan obat lambung jarakkan 1 jam ya. Ustazah, iya, aku nggak cepet-cepet kan guys, bisa dipahami ya, nggak buru-buru kan. Soalnya kalau lambat-lambat kali nggak terjawab nanti pertanyaannya. Ustazah, iya, saya belum berhijab, tapi saya sedang proses berhijab.
Oke, saya belum berhijab, tapi saya sedang proses memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Oke, jadi begini, bagi kita semua, bukan cuma Mbak aja, yang pengen hijrah lebih baik, aku punya beberapa tips. Pertama, tipsnya adalah tetap memperbanyak ibadah. Yang kedua, coba bersihkan lingkungan dengan ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik. Yang ketiga, segera mulai berhijab. Nanti mungkin Mbak, teman-teman kita akan aneh ngelihat kita, tapi paling lama itu cuma 2 minggu aja. Paling lama 2 minggu aja dia aneh ngelihat kita. Setelah itu semuanya akan baik-baik aja. Oke, tetap berteman sama mereka nggak apa-apa, tetapi dengan kondisi kita yang baru. Oke, Mbak Zizi, maafin ya, nggak terbaca ya. Ustazah, iya, semangat hijrah ya Mbak. Insya Allah kita support. Oke, Ustazah, gimana sikap seorang istri yang selalu buruk di mata suami? Salah aja terus. Ini kasusnya aku nggak tahu. Kalau kasusnya nggak tahu nanti jawabannya ngambang teman-teman. Oke. Ustazah, bolehkah kita meminta THR sama family? Kalau seandainya family-nya itu mampu, meminta nggak ada masalah. Meminta-minta ya nggak boleh. Itu beda. Minta itu boleh. Meminta-minta nggak boleh. Bedanya apa? Kalau minta, misalnya ke keluarga kita yang mapan. Misalnya nih ponakanku minta uang. Nih jajan nih gitu, liburan lah, apa, itu minta. Yang nggak boleh itu minta-minta. Semua orang dia gitu kan, itu yang nggak boleh. Oke, minta boleh, minta-minta nggak boleh. Oke, Ustazah, iya, kalau jadi makmum harus baca surat. Oh, saat sholat. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Jadi gini. Sholat berjemaah itu kayak gini caranya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Kan gitu kan. Tapi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Oke. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah itu teman-teman, kita diam guys. Oke. Nah ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke. Nah seketika imamnya udah selesai ayat pendek, sementara kita belum selesai Al-Fatihah nih, Mbak Soleha Ayu, maka imamnya belum selesai ayat pendek, kitanya udah selesai Al-Fatihah, kita diam aja, nggak usah baca ayat pendeknya. Clear ya? Jadi ayat pendek nggak usah dibaca kalau sholat berjamaah. Clear ya? Yang penting teman-teman baca Al-Fatihah saat imam baca ayat pendek. Kalau imam baca Al-Fatihah, teman-teman diam. Oke, Ustazah, ibu kerja bawang di tengah sawah, nggak ada musola. Jadi sholat zuhur sama asar di waktu lain. Kalau nggak ada musola, ibu bisa sholat di parkiran, bisa sholat di samping-samping ruko, ibu bisa sholat di samping lapak kedai ibu yang ibu jualan, selagi nggak tempat najis. Oke, gitu. Ustazah, kalau tidak masukkan rambutnya, apakah tetap batal? Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau disengaja nampak auratnya baru batal. Ustazah, gimana minjamin duit sama suami orang, suami nggak tahu? Tergantung. Kalau itu uangnya Mbak, lalu Mbak pinjamkan sama suami orang, itu akadnya muamalah pinjam meminjam. Nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak ada hubungan apa-apa antara Mbak dengan suami orang itu. Apa ciri-ciri hubungan yang ada apa-apa? Kok Ustazah begini? Gampang ciri-cirinya. Kalau dalam chat Mbak dengan suaminya itu ada kata-kata lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Ya, terus kita pinjamkan uang ke dia. Jangan lupa makan ya, itu pasti udah ada apa-apa. Karena itu namanya jinsiah. Ada baiknya, kalau memang suaminya itu butuh duit, suruh pinjam ke suaminya Mbak. Nanti Mbak yang bilang ke suaminya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa hukumnya Mbak. Kita minjamkan uang ke orang, mau dia suami orang, nggak masalah. Karena itu muamalah. Tapi dipastikan tidak ada hubungan antara kita dengan dia. Oke Mbak, oke. Tapi dari profil picture-nya ini semua orang baik-baik insya Allah. Ustazah, kenapa tiap mau sholat berasa kentut terus? Tapi pas nggak sholat nggak ada mau kentut-kentut. Nah, kentut lagi guys. Yuk kita bahas kentut malam minggu ini guys. Ini malam minggu ya guys. Malam minggu. Bersalah ya aku. Malam minggu guys. Yuk kita bahas kentut guys. Pertanyaannya. Kenapa kalau mau sholat aku rasa kentut? Kalau nggak sholat aku nggak ngerasa kentut. Nah ini pernah ditanyakan oleh baginda sahabat Rasul kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, ash'urut tumata. Aku selalu merasa kentut. Pokoknya merasa kentut aja. Padahal kalau nggak sholat nggak kentut-kentut aku.
Pas sholat, aku ngerasa kentut. Nah, apa kata baginda Nabi? Bukanlah kentut namanya. Iya Mbak Nini, dari tadi siang tentu. Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Maksudnya apa? Siap bawa heda. Maksudnya apa? Bukanlah kentut namanya sampai kau yakin itu kentut. Tapi kalau teman-teman gak yakin nih, kok kentut ya? Kok kayaknya kentut ya? Kok rasanya kentut? Maka itu bukan kentut, itu was-was dari setan. Lanjutkan sholatnya, abaikan kentutnya. Tapi kalau betul-betul terasa kentut itu menyala lah dia, premium dia, platinum dia, original dia, maka itu baru kentut. Gak usah was-was, lanjutkan aja sholatnya. Clear? Aman ya? Sama-sama Mbak Ica. Saja, iya, sholat witir 1 rakaat dulu, terus 2 rakaat boleh nggak? Kebalik, 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat, 2 dan 1. Saja, iya, boleh nggak bacaan ruku dibaca 1 kali aja, termasuk bacaan sujud. Perhatikan, Imam Syafi'i menyatakan boleh 1 kali. Bacaan apa namanya itu? Sujud dan ruku. Tapi Imam Hanafi menyatakan mesti 3 kali. Terserah mau pilih yang mana. Cuman kedua-duanya sepakat. Kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Jadi kalau teman-teman sholat sendiri, Sayyidatina Aisyah pernah berkata, jangan kalian tanya berapa lama Rasulullah ruku. Kata Aisyah, istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar. Jangan kalian tanya berapa lama Rasulullah sujud. Berapa lama Rasulullah ruku. Saking berkali-kalinya Rasulullah itu membaca. Jangan kalian tanya. Ibaratnya saking banyaknya Aisyah pun gak mau mengatakan gitu loh. Kan Rasulullah tuh sholat sampai bengkak kakinya. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah ditanya oleh Rasulullah. Ya Aisyah, kenapa engkau lama kali rukunya? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Qara'tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 300 kali. Coba bayangkan. Sayyidatina Aisyah 300 kali itu banyak menurut kita. Tapi apa kata Aisyah? Jangan kalian tanya berapa lama Rasulullah itu sujud dan rukunya. Saking lamanya. Tapi apakah boleh 1 kali? Boleh. 1 kali boleh. Menurut Imam Syafi'i. Oke. Ustazah, iya. Ada yang bilang sholat di kasar nggak apa-apa. Padahal cuma sampai air tiris. Nggak bisa Kak. Safar memang Kak. Tapi harus 85 kilo Kak. Air tiris belum lagi 85 kilo Kak. Nggak ada. Oke gitu ya Kak. Apalagi dari tempat kakak sana tuh. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Kalau saudara pinjam uang... Saudara pinjam uang sama kita, tapi dia nggak kembalikan. Apakah dia dosa? Dosa. Nggak usah saudara. Gini aja deh. Seorang suami kasih nafkah ke istri. Akadnya adalah akad nafkah. Pokoknya ini jadi milik istri. Misalnya akadnya kayak gitu. Rupa-rupanya istri ini pinter nabung dia. Kayak istri-istri yang ada di live aku nih. Tapi agak ragu aku sih. Ya nabung dia terus. Nabung. Ini hak dia nih. Nabung. Terkumpulan duit tabungan dia 10 juta. Ini contohnya ini. Tadi suami ngasih istri akadnya adalah akad nafkah. Rupanya tertabung nih istri nih. Kayak teman-teman yang ada di sini. Tapi ini... ragu sih aku, tapi oke lah ya. Tertabung misalnya 12 juta. Rupanya suaminya butuh. Dek, pinjam abang dulu dek. Berapa? 2 juta, nanti abang ganti. Akadnya akad apa? Akadnya akad hutang. Jadi suami ini harus ganti. Loh tadi kan itu duit abang dek. Iya, tapi itu akadnya akad hutang. Jangankan saudara yang minjam, suami aja minjam harus dikembalikan. Kemarin anak-anak kita dapat THR. Jangan coba-coba pinjam nggak dikembalikan. Mentang-mentang itu uang anak kita. Sayangnya nggak ada anak-anak di sini. Kalau ada aku ngomong nih, minta uang pinjaman mak THR itu. Nah, itu hutang piutang. Sayyidatina Khadijah itu kaya teman-teman. Istri pertama Rasulullah itu Khadijah itu kaya guys. Saking kayanya dia, kalau teman-teman pergi umroh, teman-teman bisa lihat. Di belakang Bukit Sofa dan Marwah ada rumah Rasulullah. Di sampingnya ada mantan pasar Seng Lama. Itu dari sana sampai ke hotel bintang 3 di bawah. Kalau teman-teman umroh tuh yang bintang 3 yang harga misalnya maaf biasa-biasa. Sampai ke sananya itu tanah Khadijah semua. Sepertiga kota Mekah itu dulu tanahnya Khadijah. Tuan tanah dia. Rasulullah itu gak pernah selalu menafkahi Sayyidatina Khadijah. Dan tidak pernah meminta uang kepada Khadijah. Walaupun Khadijah itu kaya raya. Dan hanya meminjamnya dan pasti menggantinya. Gitu kan. Jadi
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saudara nggak bayar hutang ke kita, dia tetap hutang. Contoh misalnya kayaknya gini, saudara minjam uang ke kita, nanti dia ganti terima. Perkara nanti kita mau sedekah, sedekahkan. Yang penting akad pinjam meminjamnya selesai dulu. Oke, kaya raya Sayyidatina Khadijah itu teman-teman. Lah gimana nggak kaya raya? Ya kan, sahabatnya Abu Thalib. Ibaratnya grosiran dagang itu Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu itu semua di bawah dia itu udah. Ngambil barang ke dia itu. Orang Yahudi ngambil barang ke Khadijah ketika untuk dijual. Ya kan? Nanti kapan-kapan kita macam belajar sejarah saat ceramah-ceramahnya aku juga. Ya, kita belum mulai ceramah nih, habis Syawal baru kita ceramah ya. Ustazah, kalau suami minjam terus sampai lupa berapa, kalau nggak diganti, kalau Mbak ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas, ya suaminya nanti di akhirat ketemu. Ngapa engkau cari aku? Wah, kamu nggak ikhlaskan dulu hutang di dunia. Oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Iya gitu guys. Ustazah, masih punya hutang boleh berkurban nggak? Tergantung. Pertama, kalau hutangnya hutang riba, bagusnya bayar hutang dulu. Karena menghindarkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Begitu kata Aisyah. Yang kedua, kalau hutangnya bukan hutang riba dan jatuh temponya masih lama dan rasanya sanggup membayarnya, boleh kita kurban dulu. Oke? Iya, boleh Mbak Robian pesan madu untuk ibu bisa di sini. Bisa Mbak Robian. Tunggu sebentar ya Mbak Robian dulu. Untuk ibu, sedih aku dengarnya. Pesan madu untuk ibu. Masya Allah. Oke, Ustazah lebih baik melunas, betul sekali. Ustazah, jika anak adopsi, sebentar ya Mbak Robian ya. Ustazah, gimana cara mengganti puasa yang sudah terlupakan bertahun-tahun? Kalau teman-teman lupa, gak bisa ganti. Kalau ingat, silahkan dikodoh di waktu tertentu. Ustazah, iya. Bolehkah puasa Syawal Ustazah? Bolehkah besok puasa Syawal? Boleh teman-teman. Puasa Syawal besok udah boleh ya teman-teman ya. Dari hari kedua Lebaran udah boleh puasa Syawal. Udah lama bolehnya ya. Ustazah, para istri sekarang kalau suami ngutang ditagih. Oh iya. Tagihnya kenapa? Bukan karena aku perhitungan bang. Tapi bang, karena aku ingin menghindarkan abang dalam dosa. Selebel. Nah gitu guys. Caranya gitu nanti ya. Siapa yang bilang gitu? Ustazah Nela bang. Jangan guys. Lewat aku nanti. Aku nih mengingatkan bang. Bukan karena aku perhitungan sama uang yang abang pinjam. Tapi supaya menghindarkan abang dari dosa. Siapa yang ngomong cakap begitu? Ustazah Nela bang. Repot guys. Jangan ya diam-diam aja. Ustazah, iya. Jika anak adopsi yang gak jelas orang tuanya. Jadi namanya bin apa? Bin atau binti Abdullah. Ya. Ustazah, iya. Apakah Syawal dulu atau puasa kodo dulu? Mana dia tadi? Jadi masih bingung nih. Oke. Perhatikan teman-teman. Share tautan, tap layarnya. Klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ulang-ulang lagi. Gak apa-apa. Sampai paham. Syawal dulu atau kodo dulu? Ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan harus kodo dulu. Kenapa harus kodo dulu gitu ya? Karena kata pendapat pertama ini itu adalah wajib. Tapi pendapat ini nggak bisa dipegang 100%. Karena pada faktanya sahabat dan istri Rasulullah pun pernah ganti puasa di bulan Sya'ban. Udah dekat Ramadan. Pendapat yang kedua adalah mengatakan boleh aja Syawal duluan. Karena puasa kodo, siang Mbak Oma, puasa kodo sifatnya muwasak. Itu adalah panjang. Sementara puasa Syawal itu terbatas. Jadi boleh aja Syawal duluan. Terus aku yang mana Ustazah? Terserah. Mau Syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh. Pesanku adalah dipercepat kodonya ya. Walaupun Syawalnya duluan. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Anak adopsi tidak berhak dapat warisan. Kalau mau sedekah. Ustazah, aku mens 5 hari, lalu bersih 4 hari. Mens lagi 5 hari. Betulkah kodonya jadi 14? Jadi 10 dong mbak. Ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, iya. Kalau istri selalu bayarin uang kuliah anak-anak, apa itu termasuk sedekah? Sama anak? Iya, sedekah. Terus sama suami utang nggak? Ya belum tentu. Kalau mbak ikhlas tentu nggak utang. Kecuali dari awal akannya hutang gitu. Misalnya suami mbak adalah kontraktor. Belum keluar cair duitnya. Aku bayar dulu ya bang ya. Semester anak nih nanti kalau udah cair ganti ya. Itu baru hutang. Tapi kalau mbak terus bayarin. Mbak ikhlas, mbak ridho dengan senyuman hati lapang seluas samudra. Itu sedekah. Bagus mbak ya.
Oke, jadi tidak bisa puasa Syawal sambil puasa qada. Ada pendapat yang membolehkan, tapi aku tidak menganjurkan. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ustazah, aku mens lebih dari 20 hari. Jelas itu istihadah. Jangan nunggu 20. Hari ke-15 langsung mandi, Mbak. Hari ke-15 mandi, 16 seterusnya itu adalah qada. Ya, 16 seterusnya qada, astagfirullah, istihadah. Ya kan? 16 seterusnya itu adalah istihadah. Istihadah itu Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak boleh boleh umroh, Mbak boleh haji, itu enggak masalah Mbak. Siap Mbak Tini. Assalamualaikum Ustazah. Iya, ada bacaan apa bagi orang yang menerima fidyah? Bebas aja, nggak jadi masalah. Terima kasih, doakan dia. Semoga hartanya berkah. Oke. Ustazah, iya. Oke gitu ya. Siap dicubit kah? Aku telat nggak cubit. Angkat kaki. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, jadi kalau Al-Fatihah imam belum siap, ruku aja. Jadi kan gini tadi aku bilang nih, ketika imam baca iftitah, makmum iftitah. Kan gitu kan ceritanya kan. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Kan gitu kan. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Tapi seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku aja, ikut imam. Ya, nanti imam yang menggantikan Al-Fatihah kita. Oke. Ustazah, saya mau tanya, saya jarang sholat, tapi saya pengen sholat. Kayak mana caranya Ustazah? Sholat 5 kali sehari semalam, yang penting Mbak subuh, asar, maghrib, isya, itu dulu. Konsisten, terus sampai Mbak risau meninggalkan. Oke, sholat subuh, asar, maghrib, isya. Itu dulu yang paling penting bagi teman-teman yang belum konsisten. Ibuku sudah bisa jalan minum madu rambutan. Masya Allah. Terima kasih Mbak, semoga berkah buat ibunya. Wah, ini saya tuh suka terharu ya kalau anaknya beli madunya untuk ibunya, ya kan? Atau bapaknya tadi, bapakku aku pengen beliin madu untuk bapakku, itu Masya Allah ya. Diminum madunya dan semoga teman-teman lebih sehat ya. Lututnya oke, pengapurannya hilang, saraf kejepitnya hilang ya, hipertensinya lenyap, bismillah. Ustazah, iya, aku sudah haid. Apakah sudah 7 tahun ditinggal suami jatuh talak? Belum tentu. Belum tentu Mbak, belum tentu Mbak. Karena talak itu cuma terjadi dalam 4 hal Mbak. Pertama, suaminya yang ngomong talak Mbak. Yang kedua, istrinya yang menggugat ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Cuman itu aja Mbak. Kalau dia pergi 7 tahun, dia nggak menggugat, nggak jatuh talak. Mbak nggak menggugat, nggak juga jatuh talak. Belum murtad, belum meninggal, enggak jatuh talak. Kalau Mbak nanti mau nikah lagi, urus surat cerai dulu, baru nikah ya. Oke, itu enggak jatuh talak. Kecuali dia meninggalkan klaim, ku talak kau, terus dia pergi 7 tahun. Udah Mbak nih, positive vibration ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman sehat semuanya. Tadi malam gimana tidurnya? Mantep, nyenyak. Siap ya Bogor, hadir, mantap. Mbak Umi Fatona, Mbak Yeyen, Mbak Khudaijah, Mbak Solehah, iya, Mbak Caci, Mbak Sibiani, oke Mbak Tini, Mbak Kartini, siap jazakumullah, Ibu Munirah, Mbak Willy. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, seperti biasa kita ngobrol aja, siap Mbak Warmaneli di akun ini ya, semoga betah belajar di akun ini dan sehat selalu semua di sana. Seperti biasa, siap Mbak Ibu Munirah, kita doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap, ngantuk banget, siap ya Mbak Fitria, Mbak Umi Fatonah dan teman-teman lainnya. Oke, kita tanya jawab seperti biasa ya. Iya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri baca Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan dan karuniakan. Oke, siap Mbak Ipush. Thank you ya semuanya ya. Oke, siap Mbak Eli. Kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Rupiah, Pak Ahmad ya, Mbak Soleha Ayu.
Ambil nafas dulu, kita mulai. Ustazah, hukum sholat pakai kaos kaki tapi ragu apakah bersih atau tidak. Setiap ragu dalam agama kita ini ada dalil dak ma yaribuk illa ma la yaribuk. Ambil yang yakin. Kalau kaos kakinya kotor, selagi nggak najis, nggak apa-apa. Tidak semua yang kotor itu najis. Tanah kotor nggak najis. Keringat kotor nggak najis. Nggak usah mandi 3 hari tetap sholat bisa. Orang sakit tuh nggak mandi-mandi. Tapi dia tetap bisa sholat karena keringat itu kotor, tidak najis. Kalau puasa Syawal, sahur dulu atau tidak. Sahur itu sunnah, tidak wajib. Sahur itu sunnah, tidak wajib. Jadi pada pada puasa fardu pun bahwa sahur itu tidak wajib, teman-teman ya. Cuma sayang. Pertama, karena di dalam sahur ada berkah. Yang kedua, doa orang yang bersahur itu mustajab. Yang ketiga adalah bahwa sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi itu juga berpuasa, tetapi dia tidak pakai sahur. Supaya beda, maka kita pakai sahur ya. Oke, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan pakai sayyidina atau tidak. Tahiyat maksudnya. Tahiyat pakai sayyidina atau tidak, bebas aja. Minum penutup haid saat haji boleh, saat umroh boleh ya. Jam 9 ya Mbak Ipuch, untuk madunya jam 9. Kita tanya jawab dulu ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau lagi sholat kemaluan depan ada bunyi? Kalau keluar sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya, batal sholatnya atau batal juga wudhunya. Kalau benar-benar keluar ya, tapi kalau nggak keluar cuman perasaan aja, itu bukan ya. Tapi syaratnya harus benar-benar. Siang Mbak Warini, Mbak Sundari, Mbak Sada. Kalau lagi puasa berdarah batal nggak? Apa? BB itu apa? Bibir maksudnya. Lagi puasa bibir berdarah batal nggak? BB itu apa ya? Barang bukti. Coba dipastikan lagi apa tuh BB ya. Ustazah, iya oke gitu ya. Saya mau tanya, kenapa hati seseorang itu kosong? Padahal semua udah dilakukan. Hati kosong itu teman-teman coba diisi dengan zikir, dengan fikir, dengan tugas dan aktivitas keseharian. Jangan biarkan pikirannya kosong. Orang beriman itu dalam diam dia fikir, dalam lisan dia berzikir. Kalau kosong pikirannya ngantuk teman-teman. Aku jangankan kosong pikiran 2 jam. Kosong aja 10 menit aku ngantuk. Ya selagi aku masih berpikir maka insya Allah gak ngantuk. Ya, coba di maintenance lagi, oke? Ustazah, duduk di antara 2 sujud, udah aku jawab ya. Oke, saf dalam sholat kalau tidak rapat gimana? Makanya ada dalil sawu sufufakum fa innaka syi'ta syi'tum bin tamamis sholah. Luruskan dan rapat saf untuk menjaga kesempurnaan sholat. Maksudnya apa? Kalau nggak rapat dia nggak sempurna, tapi sholatnya sah. Karena dalam beberapa riwayat dijelaskan orang yang tidak rapat safnya diantaranya ada setan. Jadi rapatkan ya teman-teman. Bacaan iftitah harus dibaca lagi setiap memulai sholat duha. Iftitah itu boleh dibaca, boleh tidak. Ya, dia sunnah, tapi bagusnya tetap dibaca. Ya kan? Ustazah, boleh nggak kita makan daging kurban yang kita berkurban? Boleh. Nanti kita akan bahas tentang bab kurban ketika mulai hari raya Idul Adha. Ustazah, bolehkah meragukan kemu'alafan seseorang? Nggak boleh. Suatu ketika anak angkat daripada baginda Nabi dalam kasus perang, dia ingin membunuh orang-orang Yahudi. Suatu ketika dia udah menancapkan pedangnya di dada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu anak angkat daripada baginda Nabi ini meragukan syahadatnya itu. Nah ini palingan karena takut dibunuh aja nih. Nah, ini takut mati aja nih. Ini syahadatnya pura-pura ini. Maka kemudian dia bunuh orang itu. Nyampe di kota Madinah dia ceritakan kepada baginda Nabi dan dia dimarahi oleh baginda Nabi. Kita nggak bisa menghukumi keimanan seseorang. Masuk Islamnya itu karena dia ingin dunia. Masuk Islamnya karena dia takut mati. Nggak bisa. Dia tetap adalah... Kita tetap harus berbaik sangka dan kita nggak bisa menilai keimanan seseorang. Hanya dia dan Allah yang tahu. Makanya jangan banyak menilai orang lain.
Ya, biarkan Allah menjadi penilai yang paling adil. Dalam dalil, innallah ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jadi dibunuh sama dia. Nyampe di kota Madinah. Dimarahi oleh baginda Nabi. Dimarahi lah. Dia udah mau dibunuh baru dia mualaf ya baginda Nabi. Nggak bisa. Tetap salah. Bahwa urusan imannya dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting dia udah syahadat. Maka dia udah masuk Islam. Terlepas daripada apa motivasinya dia tetap masuk Islam. Oke. Ustazah, iya. Kalau kaki sakit, enggak sah enggak sholat kita sambil duduk? Sah. Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa kalian duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau enggak bisa siap Mbak Sundari, baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau enggak bisa telentang. Sholat dalam keadaan duduk. Bisa macam aku nih duduk. Allahu Akbar. Gitu. Nah, Allahu Akbar ruku. 15 derajat. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah daripada ruku. Allahu Akbar. Nanti duduk antara dua sujudnya kayak gini. Nah, terus kalau sholat miring ke kanan gimana? Kita anggap kiblat arahnya ke teman-teman semuanya. Ini kepala, ini kaki. Kalau ibu hamil besar, sholat boleh miring ke kanan. Terus wajah dan dadanya ke kiblat. Terus kalau seandainya dia nggak bisa miring ke kanan, famustalqiyan, dia bisa telentang. Kalau telentang gimana? Ya, maka anggap kiblat ke arah teman-teman, kakinya ke arah kiblat dan wajahnya diangkat sedikit pakai bantal dan wajahnya ke kiblat. Oke, gitu. Ustazah, kalau berpuasa wudhu tanpa berkumur, kumur itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau mau nggak berkumur, sholatnya wudhunya tetap sah. Karena yang wajib dibasuh saat wudhu cuma 4 bagian. Yang pertama muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu cuma muka, kepala, tangan, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Kumur-kumur itu sunnah, tidak wajib. Kalau nggak kumur-kumur, sholatnya tetap sah, ya. Ustazah, dulu pesantren di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 aku jurusannya Usuluddin. S2 aku jurusan Usuluddin. S3 aku jurusan Syariah Islam. Usuluddin itu jurusan tafsir hadis, seperti tafsir Quran, ya, seperti ilmu perbandingan agama. Kalau syariah itu ilmu-ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu fikih keseharian. Ustazah, iya, hukum tarian yang sekarang lagi viral yaitu mengambil dengan berjoget bergoyang. Pada dasarnya berjoget nggak boleh. Dalam agama kita ada dalil wala yadribna bi arjulihinna. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian. Menghentakkan kaki aja di hadapan laki-laki itu tidak dianjurkan, apalagi sambil berjoget. Nah, sungguh pun demikian. Ada yang menyatakan bahwa tarian-tarian yang itu sifatnya adalah tarian-tarian dari Finlandia, memang data menyebutkan seperti itu. Di tahun 2020 diviralkan oleh salah seorang orang Yahudi. Itu adalah di luar konteks, mau dia Yahudi atau tidak, usahakan jangan berjoget, ya. Ustazah, cari kebahagiaan lain. Kita bisa bahagia tanpa melakukan itu, ya. Setidaknya ini buat teman-teman semuanya, ya. Ustazah, kalau sholat dibatalkan mulai lagi dari awal boleh? Jelas boleh. Kalau batalnya karena kentut, ambil wudhu lagi. Kalau batalnya kira-kira kaget, terkejut, terus teman-teman batalkan, ulang lagi, nggak masalah, ya. Ustazah, kalau sholat subuh bangun jam 6, qobliyah subuh dulu apa langsung sholat subuh? Tergantung. Jam 6 itu masih ada sholat subuh nggak di tempat teman-teman? Kalau masih ada jadwal subuh, maka teman-teman boleh qobliyah subuh. Tapi aku pikir enggak, karena aku nih di Sumatera juga, jam 6 pagi itu udah nggak ada subuh. Apalagi di tempat teman-teman yang timur ya kali ya. Jadi kalau bisa sholat subuh aja langsung, dan kalau bisa jangan jam 6. Bahwa orang-orang yang bangun subuh dia jauh lebih sehat. Kalau kita berkaca dari 10 orang tersukses di dunia, walaupun mereka non-muslim, mereka bangun jam 5 pagi. Non-muslim itu. Coba baca biografi orang-orang sukses di dunia. Mau dia muslim, mau dia non-muslim. Rata-rata bangun jam 5 subuh. Bahkan ada satu buku yang menyatakan Atomic Habit. Di antaranya adalah menganjurkan bangun jam 5 subuh. Ustazah, kalau ragu dalam sholat dibatalkan boleh nggak? Ragu apa dulu? Ragu apa nih? Kalau lupa rakaat jangan dibatalkan. Sujud sahwi aja, ya. Mbak Hikmah, aku di Pekanbaru. Ustazah, apa saya berdosa ketika uang titipan suami saya belanjakan dan sekarang hutang harus dibayar? Kalau dia uang titipan gak boleh dibelanjakan, harusnya kemarin berizin sama dia.
Oke. Ustazah, kalau iman turun harus apa? Harus stay tune di mode ibadah. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mau teman-teman nanya ke Pak Ustadz, ke kiai, ke presiden, ke menteri, ke ustazah, ya, ke syekh, ke nyai, semuanya iman itu naik turun. Nggak ada orang iman bertahan. Karena karakter iman itu al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Persoalannya adalah kalau seandainya imannya turun itu mau diapain? Tetap dalam mode ibadah. Itu aja. Iman turun tetap aja ibadah. Lagi males tetap aja kerjakan. Kerja juga gitu kan. Emangnya lagi males teman-teman bisa nggak masuk ke kantor kena ini kan, kena teman-teman kena SP kan? Nggak bisa. Artinya apa? Ketika iman itu naik kerjakan. Kalau imannya turun tetap kerjakan. Minimal bertahan dulu teman-teman. Minimal bertahan aja dengan aktivitas yang biasa-biasa. Dengan ibadah yang biasa-biasa. Saya pernah mengalami titik kulminasi di mana males banget. Baru-baru ini, baru sehari saja. Itu bukan karena males. Karena ada gangguan, ada distraksi. Untuk melakukan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Sampai saya bilang, untuk bertahan aja hari ini, alhamdulillah. Setelah itu tidur, saya besok pagi udah kembali seperti semula. Untuk bertahan melakukan aktivitas dan tanggung jawab aja itu udah bagus banget loh. Kalau kita lagi futur, kalau kita lagi malas. Yang penting tetap kerjakan. Gak ada cara lain. Ustazah, bolehkah ibu mengimami anak laki-laki di bawah umur? Kalau dia di bawah umur, umurnya berapa? Kalau 7 tahun dia udah wajib sholat. Nggak boleh. Di bawah umurnya berapa? Kalau dia di bawah 7 tahun nggak usah jadi imamnya dia. Sholat sendiri aja. Kalau anaknya udah usia 7 tahun dia udah wajib sholat. Nggak bisa kita menjadi imam bagi dia. Anak tuh wajib sholat usia 7 tahun. Mumayyiz. Bukan baligh. Dia bisa jadi imam di usia baligh dan dia wajib sholat di usia 7 tahun. Saya sering banget dengar ada yang menyatakan dalam ceramah-ceramah dimanapun anak wajib sholat di usia baligh. Salah teman-teman. Anak itu wajib sholat di usia mumayyiz, tamyiz, 7 tahun. Kata Imam Syafi'i, kalau 10 tahun dia nggak sholat boleh dipukul dia. Itu anak itu, saking wajibnya sholat. Jadi kalau anak usia 7 tahun masuk saf jangan diusir. Dia udah berhak gitu ya. Anak umur 10 tahun masuk saf jangan diusir. Lu anak kecil lu geser, jangan. Oke? Nah gitu ya. Gitu ya teman-teman, tamyiz ya, sama Mbak Fitria. Ustazah, bayar hutang puasa saya 11 hari, bolehkah saya membarengkannya dengan puasa qadha? Ada yang membolehkan, tapi aku tidak menganjurkan. Karena kenapa? Karena puasa qadha itu wajib, puasa Syawal itu sunnah ya. Ustazah, duduk di antara dua sujud itu bacaannya pakai sayyidina atau tidak? Tadi udah aku jawab, bukan duduk antara dua sujud, tapi tahiyat akhir dan tahiyat awal. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Ustazah, bolehkah kalau aku buat kesimpulan dari tiap arti surat Al-Quran? Membuat kesimpulan sendiri Mbak? Nggak bisa. Kalau sekedar membaca dan menganalisa bisa. Tapi membuat kesimpulan mengenai arti Al-Quran nggak boleh Mbak Yayan. Karena kenapa? Untuk menafsirkan Al-Quran butuh ilmu asbabun nuzul. Butuh ilmu asbabul wurud. Ada munasabah al-ayah bil ayah, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Muhasabah al-ayah bis sunnah, munasabah hubungan antara ayat dengan hadis dan seterusnya. Jadi bukan kerja kita itu ya. Nah jadi teman-teman, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru, oleh ustadz-ustadzah di luar itu ibarat nasi yang udah dimasak. Udah menyampaikan. Yang menafsirkan siapa? Orang yang ahlinya. Oke? Nah, sekedar membaca terjemahannya dan menganalisa boleh. Tapi terlalu dalam kalau bukan ahlinya cukup sangat berbahaya. Oke? Ustazah, iya. Kalau nggak sengaja atau satu tempat minum sama sepupu nggak sengaja nggak apa-apa. Ustazah, iya. Sholat ba'diyah isya apa harus diiringi sholat sunnah sebelum isya? Enggak. Teman-teman sholat isya tanpa qobliyah, setelah ba'diyah, setelah isya teman-teman ba'diyah itu boleh. Qobliyah tidak harus ba'diyah. Ba'diyah tidak harus qobliyah. Paham? Ustazah, iya. Gantung waris itu apa Mbak Tajul? Apakah orang yang sudah meninggal wajib bayar kifarat setiap tahunnya? Tidak. Kifarat apa? Oke. Ustazah, tidak ya teman-teman ya. Kafarat orang meninggal bayar kafarat. Gimana maksudnya? Coba. Orang meninggal bayar kafarat. Ustazah, ibu sambung itu mahram kita. Anak sambung itu mahram kita Mbak Queen Call. Mahram karena orang tuanya menikah. Karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, misalnya nih Mbak mau, ini contoh aja, ada janda anak 3 lalu nikah dengan bujang. Maka seketika mereka menikah, maka bapaknya itu menjadi mahram bagi anaknya. Ini namanya mahram karena ikatan pernikahan ya.
Ustazah, iya, bolehkah mengganti sholat yang lama nggak dikerjakan? Kalau ingat boleh, kalau nggak ingat nggak bisa. Bolehkah sholat duha 4 rakaat dengan 1 tahiyat akhir saja? Boleh. Jadi sholat itu, sholat sunnah, semualah jenis sholat sunnah. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, kalau mau dia 12 rakaat, 6 kali salam. Kalau mau dia 12 rakaat, bisa 3 kali salam kalau per 4 rakaat. 4, 4, 4. Tapi aku jelaskan buat teman-teman yang baru mampir di live aku, sholat sunnah langsung 4 rakaat itu boleh. Contoh, sholat duha langsung 4 rakaat ya. Kemudian sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Boleh. Sholat taraweh langsung 4 rakaat. Boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke? Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu enggak kan? Sholat fardu itu cuma bisa macam, kalau analisa doang bisa Mbak ya. Jadi kalau sholat fardu itu rakaat 1, 2 baca ayat pendek, 3, 4 enggak baca ayat pendek. Tapi kalau sholat sunnah semuanya baca ayat pendek. Oke? Ustazah, kalau zikir nguap enggak makruh. Yang makruh itu sholat nguap. Jadi nguap itu ditahan kalau sholat. Kalau zikir, doa, sholawat, nguap nggak makruh ya. Ustazah, saya perempuan, oke, hukum wudhu tersentuh sepupu yang masih belum balik, tapi kalau belum balik nggak bisa. Kalau belum balik ya nggak batal. Ustazah, iya sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya semuanya. Ustazah, bila dalam sholat saya batuk, bersin, berdehem gimana? Perhatikan, batuk, bersin, berdehem, sendawa, berdahak, flu, menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Teman-teman ingus keluar ya, tak sengaja dihapus pakai mukena. Ingus tidak najis. Batuk, contoh aja pura-puranya harus kita pelajari, keluar dahaknya misalnya batuk parah gitu ya, kena misalnya pakaian, itu tidak membatalkan sholat. Clear ya? Ustazah, puasa untuk niat bayar hutang itu gimana? Sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Teman-teman, niat puasa itu gampang banget. Tinggal sebutkan niat, nama puasa dan hukumnya. Nama puasa dan hukumnya. Sekali lagi, nama puasa dan hukumnya. Mau niat apa? Puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Karena hukumnya sunnah. Apalagi Senin Kamis. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Apalagi puasa nazar. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib hukumnya. Puasa Ramadan. Sengaja aku puasa Ramadan wajib atasku karena Allah. Puasa qodho. Sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Puasa apa lagi? Arafah. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Segampang itu. Ustazah, aku bersentuhan dengan istri. Batal nggak sholatnya, wudhunya? Bersentuhan dengan istri itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i menyatakan mutlak batal. Yang kedua Imam Hanafi menyatakan batal kalau muncul syahwat aja. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal, tidak batal. Saya ulang, keliru teman-teman. Saya ulang ya. Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nggak hafal imam-imam nih? Ya udah, teman-teman pilih aja yang mana. Nggak usah dihafal imam-imamnya, nanti pusing. Oke. Ustazah, iya. Jadi kalau suaminya bilang batal, dia ngambil wudhu. Kalau kita bilang nggak batal, nggak usah ngambil wudhu. Oke? Ustazah, iya. Janda mau nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali tidak sah, teman-teman ya. Karena wali itu adalah rukun nikah. Bingung? Jadi bingung yang mana? Bingung yang mana? Bingung yang mana, teman-teman? Yang mana? Yang mana? Oke, kalau bingung boleh tanya lagi ya. Nggak apa-apa kita ulang-ulang lah sampai paham ya kan. Nah, Ustazah, sholat baru masuk masjid udah azan. Oke, dah setelah azan. Oh, masuk masjid antara azan dan iqomah. Teman-teman sholat sunat qobliyah. Jadi masuk masjid itu gini adabnya. Pertama masuk masjid baca. Baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika.
Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Apa artinya? Ya Allah, bukakan aku pintu kasih sayangmu. Maka orang yang di masjid, serajin ke masjid, disayang oleh Allah. Karena setiap masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ibaratnya, ya Allah sayangi aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah sayangi aku. Orang yang tidak disayang oleh Allah, kalau PDKT terus tentu lama-lama sayang. Teman-teman kan dulu awalnya mungkin nggak sayang sama sekarang yang jadi suaminya. Cuma dia selalu ngasih perhatian, minta disayang. Lama-lama sayang juga. Berapa apapun dosa kita ini, kalau kita selalu minta disayang sama Allah, PDKT sama Allah, lama-lama Allah juga sayang. Terus masuk masjid baca itu. Kalau azan, jawab azan. Nah, terus nanti antara azan dan iqomah lakukan sholat qobliyah. Nanti kalau masih ada waktu menjelang iqomah, teman-teman doa. Doa antara azan dan iqomah itu mustajab. Baca doa, jawab azan, lalu kemudian teman-teman sholat qobliyah, lalu kemudian doa menjelang iqomah. Ada beberapa doa yang mustajab kan? Satu, saat hujan lebat, doa mustajab. Kedua, saat petir berbunyi, itu doa mustajab. Ketiga, antara azan dan iqomah, itu doa mustajab. Kemudian yang keempat, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu doa mustajab. Saya ulang pelan-pelan. Nah, saat petir berbunyi, saat hujan lebat, antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah teman-teman, sujud terakhir ketika mau habis sholat, pokoknya sholat apapun sebelum at-tahiyatul lamakan sujudnya. Doa, kalau pakai bahasa Arab itu boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Terus sepertiga malam terakhir dan setiap habis sholat, itu doanya mustajab. Oke? Mustajab, kalau habis sholat kentut, boleh, gak apa-apa kan sholatnya udah selesai. Zikir dan doa kentut gak ada masalah. Ya. Oke, ini minta maaf kalau tak terbaca ya semuanya ya. Semoga dapat insight dari apa yang aku jawab. Nggak apa-apa, nggak terbaca hari ini, bisa besok kan kita tiap hari. Ustazah, kalau sholat sunnah apa nggak boleh? Boleh nggak baca iftitah? Boleh. Iftitah itu nggak wajib. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Siap Mbak Cahaya? Oke. Ustazah, kalau saya sholat duduk saat sedang merasa sakit pinggangnya, sah teman-teman, sah, nggak masalah. Ustazah, iya. Kalau masbuk, apa kita mesti baca tahiyat akhir 2 kali? 1 kali. Tahiyat akhir tuh 1 kali. Mau belajar masbuk teman-teman, tapi harus fokus. Mau belajar cara kalau telat sholat berjemaah, tapi fokus ya. Aku coba jelasin, minta maaf aku cuekin sebentar komentar, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita masbuk sholat maghrib. Ini imam. Imam niat, ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Imam menuju rakaat kedua. Kita baru nyampe masjid. Ting 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 cus. Baru nyampe nih. Kita pasang niat iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Karena kita rakaat pertama. Imam menuju rakaat kedua. Oke? Ikut imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam nih rakaat kedua nih. Tahiyat awal dia. Kita rakaat kedua. Ikut juga tahiyat awal. Oke, lalu kemudian berdiri lagi imam. Allahu Akbar. Imam menuju rakaat ketiga. Kita menuju rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Aku ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah imamnya ini tahiyat akhir duduknya. Kita tahiyat awal. Karena kita baru rakaat kedua. Duduknya tahiyat awal, bacaannya tahiyat awal. Lalu kemudian imam salam kanan, salam kiri, kita naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru tahiyat akhir. Jadi 2 kali tahiyat awal dan 1 tahiyat akhir. Tahiyat akhir cuma boleh 1. Ustazah, iya, kentut di dalam air waktu puasa batal nggak? Sebenarnya bukan kentutnya yang menyebabkan batal. Cuman takutnya ketika kentut keluar gelembung yang membuat air masuk ke lubang. Jadi dia batal. Kalau bisa jangan. Ustazah, pas ruku pertama kita masih ikut. Itu gimana? Oke, pinter pertanyaannya. Selagi dapat ruku, teman-teman tidak telat. Selagi dapat ruku. Ini imam nih. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah ayat pendek. Allahu Akbar. Ruku. Teman-teman baru nyampe nih. Jugu. Pasang niat. Nggak usah baca Al-Fatihah. Langsung Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku. Ini nggak ngitung. Nggak termasuk telat. Karena dapat ruku tidak telat. Nanti Al-Fatihahnya imam yang menggantikan. Karena ada dalil warka'u ma'arraqiin. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Siap Mbak Uma Ompeng? Thank you ya.
Ustazah, Syawal, jelaskan puasa Syawal. Wow, ada yang belum ngerti tentang puasa Syawal? Ustazah, iya masih mau dijelaskan lagi? Nanti aku jelaskan lagi ya, sebentar ya. Ustazah, kalau puasa qadha digabung dengan Syawal, ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi aku tetap tidak menganjurkan. Kenapa? Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nggak usah hitung-hitungan lah ya. Oke ya, kalau itu dilakukan pasti dari dulu para sahabat, para istri Rasulullah melakukan itu. Oke. Jadi puasa Syawal itu aku jelaskan 2 menit. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat live aku boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya agar teman-teman bisa ngobrol terus sama aku di akun ini. Karena nanti setelah Syawal kita akan banyak ceramah dan semoga teman-teman bisa dapat memahaminya dengan baik. Dan semoga betah ya. Aku jelaskan puasa Syawal 2 menit aja. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadana, summa asba'ahu sittam min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian menambahkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dalam hadis Ibnu Hibban dijelaskan bahwa puasa Syawal itu bagaikan puasa 2 bulan. Dan puasa Ramadan bagaikan puasa 10 bulan. Totalnya 1 tahun. Puasa Syawal mesti 6 hari. Nggak boleh 1 hari, nggak boleh 2 hari, nggak boleh 10 hari. Kapan? Sepanjang bulan Syawal. Yang penting 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Bebas aja. Ya, tapi qadha duluan atau Syawal duluan terserah. Kalau teman-teman haidnya teratur, qadha duluan bagus. Kalau haidnya nggak teratur, boleh aja Syawal duluan. Karena puasa qadha itu muasak, waktunya panjang sampai Sya'ban tahun depan. Oke? Nah, tergantung teman-teman semuanya. Kalau ada yang mengatakan harus puasa qadha duluan, tidak benar. Karena kenapa? Karena pada faktanya sahabat Nabi yang wanita dan istri Nabi pernah ganti puasa beberapa hari menjelang Ramadan. So, kalau harus itu enggak. Tapi kalau sangat dianjurkan qadha duluan ya, itu betul. Kalau harus tidak ya. Kalau teman-teman haidnya enggak teratur, haidnya sampai 15 hari ya, Syawal lah duluan. Takutnya kalau qadha duluan, mau puasa Syawal, habis lagi nanti haid lagi kan repot. Oke? Ustazah, iya, oke, ya maaf ya dari tadi banyak pertanyaan nggak terbaca, oke? Ustazah, jika perlukah jenazah yang dimandikan dalam keadaan haid 2 kali? Enggak usah, sekaligus mandi wajibnya dengan mandi jenazahnya, ya. Ustazah, alhamdulillah saya udah puasa 6 hari berturut-turut. Ini yang terakhir. Mantap. Tahniah ya Mbak. Sama-sama Mbak Sulastri. Jika kita ada hutang lalu punya uang itu pindah rumah. Nggak tahu dia di mana. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Kalau kita pernah punya hutang sama orang. Terus orang itu nggak tahu di mana rimbanya. Cari ahli warisnya. Nggak tahu juga ahli warisnya. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 500.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tapi kalau dia masih hidup dan nanti dia muncul lagi, kita tetap harus membayarnya. Kemarin kamu kan gak ada. Kita ketemu. Aku punya hutang sama kamu 500.000. Aku udah ganti dengan sedekah. Kamu ikhlas gak? Kalau dia ikhlas, aman. Tapi kalau dia gak ikhlas, kita tetap harus ganti dan yang kemarin dianggap sedekah. Kalau dia udah meninggal, cari ahli warisnya. Kalau gak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Kalau udah sedekah kita, gak kena lagi dosa. Oke, gitu caranya ya. Kalau dia masih hidup dengan orang meninggal, dia beda. Ustazah, oke, perhatikan, ini penting juga. Apakah jika ada satu ikut Imam Hanafi, terus ikut perkara lain Syafi'i, atau harus ikut satu imam untuk satu semuanya? Teman-teman, aku mulai dari sini. Aku cuekin lagi ya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab itu banyak. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud cukup 1 kali aja. Cukup. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Perbedaan lain, bersentuhan wudhu dengan suami istri. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau ada syahwat aja. Contoh dalam perkara lain. Misalnya, dalam perkara lain, Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganjurkan kunut. Sementara Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menganjurkan kunut. Contoh lagi, zakat fitrah. Zakat fitrah, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali harus pakai beras. Imam Hanafi boleh pakai uang.
Udah jangan banyak-banyak contohnya. Terus kenyataannya kita mau ikut yang mana nih Ustazah? Kita tidak wajib ikut satu mazhab untuk semua kasus. Kenapa? Karena kita bukan negara mazhab. Kecuali kalau kita negara mazhab, presiden kita menganjurkan hanya ikut Imam Hanafi, maka seluruh buku-buku, seluruh ustadz-ustadz, seluruh pendidikan, kuliah-kuliah agama pakai kitab Hanafi semua. Tapi karena kita bukan negara bermazhab, kita boleh berpindah tapi beda kasus. Dalam hal haid ikut Imam Syafi'i, dalam hal wudu ikut Imam Hambali, dalam hal bersentuhan suami istri ikut Imam Hanafi. Beda kasus boleh beda mazhab. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Lagi bete sama suami ikut Imam Syafi'i aja lah, wudu batal. Don't touch me. Lagi sayang-sayangnya, ikut Imam Hanafi aja lah, kan nggak batal. Itu yang nggak boleh. Satu kasus nggak boleh berubah. Beda kasus boleh berbeda. Oke? Kenapa? Karena gimana pun kita bukan negara mazhab. Jadi makanya aku kan nggak pernah memaksakan mazhab kepada kita semua. Harus mazhab Syafi'i. Enggak teman-teman. Mazhab Syafi'i itu kebetulan adalah mazhab yang pertama kali masuk di Indonesia. Makanya banyak orang bermazhab Syafi'i. Tapi tidak ada kita wajib memaksakan satu mazhab pada satu orang. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, siap Mbak Sadia, Mbak Putri, gitu. Siap Mbak Alba, lagi bete Syafi'i aja. Lagi nggak bete Hanafi, nggak kayak gitu ya kan. Ustazah, iya saya mau menikahi anak lahir di luar nikah. Bukunya binti siapa? Binti Abdullah. Ustazah, iya sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin juga ya teman-teman ya. Nah, bolehkah perempuan haid ke masjid? Itu perbedaan mazhab. Ada yang bilang boleh. Tak boleh 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang bilang boleh masuk musola nggak boleh. Pelan-pelan. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang bilang boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang bilang boleh masuk asal tak menetes. Yang mana? Terserah. Terserah aja. Jangan sesuai mood. Aku lagi malas ke masjid, tak boleh masuk lah 7 langkah berdosa. Nah, bulan depan lagi rajin aku, ustadznya keren nih. Ya udahlah, masuk aja lah asal nggak netes. Nggak boleh berubah-ubah. Oke. Sholat qobliyah subuh itu waktunya setelah azan atau sebelum azan. Yang namanya qobliyah mesti azan dulu. Dan qobliyah subuh itu mantap sekali teman-teman. Ada dalil rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Sholat witir boleh nggak Al-Fatihah aja? Semua sholat boleh cuma Al-Fatihah doang. Karena iftitah dengan ayat pendek itu sunnah. Tapi kalau dibaca lebih bagus lah teman-teman. Cuman hukumnya sunnah. Seluruh sholat teman-teman Al-Fatihah aja. Sholat zuhur Al-Fatihah aja. 1, 2, 3, 4 sah. Sholat taraweh 1, 2, 3, 4 Al-Fatihah aja sah. Oke? Anak durhaka berhak dapat warisan? Berhak. Cuman palingan gak dapat wasiat. Siap Mbak Mamnai, Mbak Ratna ya. Sama-sama, thank you juga ya. Setelah sholat kentut zikir, boleh nggak? Boleh. Zikir sholawat tidak wajib wudu ya. Sunnah aja. Ustazah, setelah aku pengen jaga wudu 24 jam, tapi aku suka makan. Makan tidak membatalkan wudu, Mbak. Kecuali makannya sambil kentut. Nah itu batal. Makan, ngopi, nggak masalah Mbak. Kecuali Mbak makannya sambil kentut. Dia baru batal ya. Ustazah, iya, boleh nggak emas digital? Boleh, asal kapanpun kita mau cairin ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya nggak bisa. Ustazah, bangun kesiangan boleh nggak qobliyah subuh? Tergantung. Kalau masih ada waktu subuhnya boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah lewat nggak boleh lagi. Misalnya, teman-teman qobliyah azan zuhur jam 12.30. Jam 1 pengen sholat zuhur di rumah. Qobliyah zuhur dulu di rumah. Bisa, karena masih ada waktu sholatnya. Lalu sholat zuhur, lalu baru ba'diyah. Selama masih ada waktu sholatnya, boleh qobliyah dan ba'diyah. Oke? Gitu ya guys. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Rekaman daripada tanya jawab ini nanti bisa dilihat di channel YouTube aku. Nanti ini kita akan upload ke channel YouTube aku setiap hari ya. Jadi yang terlambat bisa ke tetangga. Ustazah, kalau imam sama makmum dalam sholat beda mazhab. Tergantung. Kalau imamnya pakai kunut, kita harus kunut. Imamnya ndak kunut, kita nggak usah kunut. Imamnya kunut, kita kunut. Walaupun kalau sendiri kita nggak kunut. Harus ikut imam. Imamnya nggak kunut, kalau kita kunut, jangan kita kunut pula sendiri. Jangan. Ikuti imam. Ya, masih ingat kisah yang sering aku ceritakan? Imam Syafi'i menganjurkan kunut.
Tapi suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Padahal Imam Hanafi udah meninggal dunia. Lalu Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Sahabat bertanya lah, nih gimana Imam Syafi'i? Engkau nganjurkan kami kunut, kenapa engkau tak kunut? Kita ini sedang sholat di lingkungannya masjid Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak kunut, aku hargai pendapatnya. Sahabat ikut. Clear ya teman-teman? Jadi ikuti imam. Kadang-kadang ada imamnya tak kunut, dia kunut sendiri. Ya kan? Nah jadi Imam Syafi'i kan menganjurkan kunut banget guys. Bahkan menurut Imam Syafi'i, orang-orang yang lupa kunut itu mesti sujud sahwi loh. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Hanafi, dia nggak pakai kunut. Jadi imam mazhab tuh dia berkawan. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Syafi'i pernah belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Saya ulang, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dan Imam Syafi'i pernah belajar dengan muridnya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal karena sudah senior sekali. Gitu ya. Tujuannya biar kita lebih open mind terhadap perbedaan mazhab. Jadi nggak usah bertengkar lah soal kunut dan nggak kunut ya. Ustazah, iya kalau imam selesai sholat dia berdoa. Terus aku nggak cepet kali kan guys, pas ya, nggak sulit kan teman-teman ya, jelas ya. Misalnya nih imam udah selesai sholat, lalu kemudian imam itu zikir, kita pengen sholat ba'diyah sendiri, nggak apa-apa, it's okay. Ustazah, oke, kadang-kadang kunut, kadang-kadang nggak sholat sendiri, nggak boleh. Kalau kunut terus, sholat sendiri. Kalau nggak kunut, nggak usah kunut ya. Jadi berubah-ubah itu berarti ya. Ustazah siap mbak papa. Oke. Ustazah apakah puasa Syawal hanya sampai tanggal 6 atau selama bulan Syawal? Selama bulan Syawal. Masih bisa. Sampai 30 Syawal. 1 bulan waktunya. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Ustazah sepertiga lagi haid. Oke. Quran juga ada seperti gimana maksudnya Mbak Ria? Ustazah, oke. Ketika saya baca Quran lalu mendengar orang meninggal ya, teman-teman udah jawab aja dulu, langsung teman-teman lanjutkan baca Quran. Ustazah, tolong aku kalau dalam kamar mandi kan baca doa, terus gimana? Oke. Di dalam kamar mandi mau mandi junub kan doa, niat. Mau tayamum kan tayamum, mau wudhu kan pasang niat. Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Atau lagi azan di kamar mandi. Kayak mana kita jawabnya? Itu kan kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi, semua aktivitas doa cebok, masuk WC, doa keluar WC, ya kan doa-doa itulah ya, niat wudhu, niat mandi junub ya, itu ucapnya dalam hati. Oke? Nah, gitu dalam hati. Jadi kalau istighfar kaget dalam kamar mandi, ya dalam hati. Ustazah, iya, kalau sholat subuh lupa kunut gimana? Kalau mbak tim kunut, kalau gini guys, kalau teman-teman terbiasa kunut, berarti teman-teman ikut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah abad. Kalau lupa harus sujud sahwi. Oke, sujud sahwi itu gimana? Seperti teman-teman lupa rakaat. Pernah lupa rakaat? Pernah lah ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Lanjutkan aja dulu sholat kayak biasa. Anggap aja 2. Lalu teman-teman sholat kayak biasa. Nanti sebelum salam kanan kiri, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Jangan salam dulu. Sujud. Cus. Bukan cus ya guys. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Itu doa sujud sahwi. Sujud sahwi ini hafal. Karena kalau lupa rakaat, nanti kalau nggak hafal, masa ngulang terus, ya kan? Subhana man la yanamu wa la yasu. Ya, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Maha suci Tuhanku tak pernah tidur, tak pernah lupa. Oke. Ustazah, iya, ketika sampai rumah saya sudah isya dan maghrib dalam perjalanan sholat isya, rakaat atau 4 rakaat. Dalam perjalanan kalau di jamak 2-2. Kalau di jamak qashar 2-2. Kalau jamak aja 4 ya. Ustazah, apakah sholat sunat taubat harus mandi keramas dulu? Ya enggak. Sunnah itu mandi taubat itu.
Ustazah, mana utama, puasa Syawal atau Yaumul Bid? Sama-sama utama, karena sama-sama sunnah muakkad. Ustazah, iya, cara sujud tilawah dan sujud syukur, apakah pakai salam? Enggak. Sujud syukur enggak pakai salam. Sujud syukur itu on stage aja, spontan aja. Misalnya teman-teman dapat kabar nih, hey, iya, yang baik ya guys, jangan suami kamu nikah lagi loh, jangan sujud syukur guys. Yang gini-gini, suami kamu naik jabatan loh, langsung sujud, cus, langsung aja sujud, gak apa-apa. Ya, sujud syukur bacaannya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Cuma persoalannya adalah kita itu dapat kabar kadang-kadang lagi motoran, lagi nyetir gitu kan. Dapat berita baik itu lagi pakai daster bolong gitu kan. Gimana caranya sujud syukur? Nah, teman-teman yang lihat aku sekarang, aku minta. Kalau teman-teman setuju, aku sampaikan, aku ingatkan. Lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Cocok? Setuju ya? Apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud guys. Boleh pakai takbir. Allahu Akbar. Sujud aja. Satu kali aja bacanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Haula wa la quwata illa billah. Dah. Habis itu zikir dan doa. Nah, itu baru mantap. Kalau orang-orang sering bersyukur, salah satu manifestasinya adalah sujud syukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Pasti Allah tambahkan nikmat. Ustazah, iya, saya kemarin udah lupa dapat hadiah umroh, nggak sujud syukur. Nanti habis sholat sujud. Atau sekarang aja sujud sambil lihat live. Nggak apa-apa. Oke, Masya Allah ya, berkah-berkah. Ustazah, kalau kita nggak bisa memaafkan orang yang sudah memfitnah kita, maafkan Mbak. Memang ada dalil dalam An-Nisa ayat 48 bahwa doa itu mustajab, doa orang yang terzolimi. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau teman-teman dizolimi, doakan orang baik-baik ya. Tujuannya supaya hati kita lebih tenang. Oke, berapa rakaat sholat syukur? Sholat syukur nggak ada, sujud syukur yang ada. Sujud Mbak. Jadi kalau Mbak dapat berita baik, Mbak sujud Mbak. Sujud Mbak, sujud. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke. Ustazah, sujud syukur berapa rakaat? Gak ada rakaat kalau sujud syukur. Rakaatnya udah pulang kampung kalau sujud syukur. Udah mudik dia. Sujud aja. Gak ada pakai rakaat. Oke. Ustazah, sholat witir 1 rakaat bisa Mbak. Sujud syukur harus punya wudhu? Enggak. Kalau on stage nggak harus punya wudhu. Ya, nggak harus punya wudhu ya. Oke. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng. Live dan videonya. Supaya teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Oke? Oke. Apalagi? Sering sholawat. Terbang kayak rudal ya. Ustazah, habis sujud sahwi tahiyat lagi enggak? Habis sujud sahwi salam. Kan fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Kalau lupa rakaat. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk. Kayak tahiyat awal duduknya. Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Gitu caranya. Oke? Ustazah, saya sering sholawat di kamar mandi saat wudu. Suka sholawat dalam hati. Oke? Dalam hati. Oke? Ustazah, ini dia bacaan sujud sawi. Kalau lupa-lupa rakaat, yang suka amnesia, aku tengok ini dari profil picture-nya banyak yang lupa rakaat. Asik lupa terus. Nah, itu baca sujud sawi itu ya. Oke, gimana? Oke, paling bagus menurut antum kalau sholat pas sujud terakhir paling pas. Maksudnya gimana Mbak Dwi? Doa sujud terakhir. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, itu doa paling mantap ya. Teman-teman, 100% pertanyaan teman-teman tuh ada di video aku sebenarnya. Video aku itu udah 5.000 video di TikToknya aku. Cek video-video aku juga. Di YouTube-nya aku udah hampir 2.000 video. Cuma kita ngobrol aja, yang ngulang-ngulang. Di video sudah banyak sekali. Oke?
Ustazah, iya apa? Tolong ditulis di TikTok. Yang mana? Doa apa? Itu dia doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Oke. Subhana man la yanamu wa la yasu. Oke. Ustazah, sujud sahwi 1 kali bacaan 1 kali sujud. Minimal. Berarti kalau 2 kali sujud 2 kali baca. Ustazah, apakah berdosa bersolawat di dalam hati saat kamar mandi? Enggak berdosa kok dalam hati. Sujud syukur kalau spontan enggak harus ngadap kiblat. Tapi kalau habis sholat tentu udah pasti kita ngadap kiblat, ya kan? Sedang haid sering lupa sedekah subuh. Enggak ada hubungannya, Mbak. Sedekah aja terus di rumah masukkan. Kalau haid di rumah aja. 2.000 masukkan ke celengan lalu kasih ke fakir miskin, ke orang yang membutuhkan, ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat hajat langsung sujud syukur, boleh. Semua jenis sholat, sujud syukur aja. Semua jenis sholat, sujud syukur aja. Oke. Ustazah, aku kalau sakit lutut. Oke, kalau teman-teman sakit, seperti teman-teman kita tadi, yang lututnya nggak enak kalau sholat, teman-teman boleh kok sholat dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Allah, kayak aku nih duduk. Allahu Akbar, 15 derajat. Sami Allahu liman hamidah, kayak gini. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ya, nah ini Allahu Akbar. Itu sholat dalam keadaan duduk. Boleh selonjoran kakinya. Boleh dipatahkan. Tapi kalau lututnya sakit, diluruskan. Oke. Ustazah.